Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar ibu-ibu? Semoga pada hari ini semuanya sehat-sehat ya. Sehat imannya, sehat jiwanya, sehat juga raganya. Nah, ibu-ibu, ini saya punya pohon suji ya. Daun sujinya ini biasanya saya pakai untuk pewarna makanan alami. Jadi saya mau membuat nasi hijau dengan pewarna alami daun suji. Kita pakai 2 batang saja ya. Nah, ini ya sudah cukup segini. Kemudian juga saya pakai 3 helai daun pandan untuk sebagai aromanya. Karena kalau daun suji itu hanya memberikan warna hijau tapi tidak memiliki aroma. Dalam memilih daun pandan, sebaiknya kita gunakan daun pandan yang masih muda. Karena daun pandan yang muda memiliki aroma yang lebih kuat. Sedangkan untuk memilih daun suji, kita gunakan daun suji yang sudah tua. Daun suji yang sudah tua memiliki warna yang lebih pekat. Setelah di blender, lalu kita saring. Airnya kita gunakan untuk membuat nasi hijau. Nasi hijau ini sebenarnya makanan khas dari Sukabumi. Kemudian saya tambahkan santan ya. Di sini saya pakai santan instan saja ya. Nasi hijau ini sebenarnya mirip ya dengan nasi uduk, hanya saja khasnya warnanya hijau dengan pewarna alami daun suji. Jadi menurut saya jadi lebih sehat ya, seratnya jadi lebih tinggi. Kemudian saya tambahkan 1 sendok garam. Juga kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu dapurnya seperti serai, daun jeruk, daun salam, jahe, dan juga lengkuas. Jadi mirip banget bumbunya dengan nasi uduk. Untuk pelengkapnya saya ingin menumis kangkung. Ibu-ibu, bila membeli kangkung, akarnya sebaiknya jangan dibuang. Jadi akarnya ini kita masukkan aja ke dalam air seperti ini. Nanti dia bisa tumbuh lagi. Jadi kita taruh aja ya dekat pohonan. Nah, di sini ya di bawah. Insya Allah sebulan udah bisa kita panen lagi. Jadi sebenarnya saya itu sangat mendukung ketahanan pangan keluarga. Jadi menurut saya ketahanan pangan itu dimulai dari keluarga sangatlah penting. Jadi kita tidak selalu mengandalkan membeli kebutuhan pangan kita dari luar. Karena kita nggak tahu kondisi ke depan akan seperti apa. Dengan menanam sendiri, kita lebih menikmati rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana Allah telah menyediakan makanan untuk manusia. Nah, ini saya mengiris-ngiris bumbu untuk tumis kangkungnya ya. Jadi saya hanya menggunakan bawang bombay, bawang putih, dan setengah buah tomat. Di sini saya tidak pakai cabai ya, karena saya tidak ingin pedas untuk kangkungnya. Kemudian ini saya siapkan bahan-bahan untuk membuat tumis udangnya. Saya di sini juga menambahkan wortel dan juga daun bawang agar lebih meningkatkan serat. Jadi saya lebih banyak menggunakan sayuran pada setiap masakan karena di usia seperti saya dan juga sebenarnya dari anak-anak semua membutuhkan banyak sayuran. Jadi tubuh kita membutuhkan banyak serat agar tubuh kita bisa dengan mudah membuang sisa-sisa makanan.
Untuk bumbu udangnya saya menggunakan cabai rawit, bawang putih, dan juga bawang bombay. Jadi nanti kangkung dan juga udangnya saya hanya masak sebentar ya, ditumis aja. Nah, ini udangnya ya. Alhamdulillah udangnya cukup besar. Jadi saya bersihkan, saya buang kepalanya saja. Ini karena di kepalanya itu kan banyak kotorannya, jadi untuk bagian kepala saya buang. Nah, jadi seperti ini aja. Kemudian saya mau membuat sambal dulu ya. Sambalnya ini jadi seperti sambal di pecel lele, sambal terasi ya. Ini saya kasih terasi, dan cabenya juga tomat dan bawangnya sudah saya goreng terlebih dahulu. Saya kasih sedikit garam dan juga gula. Jadi di sini untuk sambalnya saya tidak banyak pakai cabai rawit, tapi saya campur dengan cabai keriting ya, cabai merah keriting, supaya sambalnya tidak terlalu pedas. Sekarang mari kita mulai menumis sayurannya. Nah, di sini kita hanya pakai sedikit minyak ya, jadi lebih sehat. Karena di usia seperti saya ya yang sudah kepala 4, benar-benar harus menjaga kesehatan. Juga kalau untuk makanan sebaiknya kita bikin sendiri ya. Jadi lebih terjamin kebersihannya, juga rasanya kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini hanya saya kasih garam dan gula ya sebagai tambahannya. Ini saya senang sekali dengan tumis kangkung. Anak saya juga suka banget dengan tumis kangkung. Kangkung ini banyak banget seratnya, tinggi dan rasanya enak banget, krenyes-krenyes. Lalu saya akan tumis juga untuk udangnya. Sama untuk udang juga saya hanya menggunakan sedikit minyak ya untuk menumis. Mungkin ibu-ibu juga denger ya, jadi ini mohon maaf ya, saya masaknya juga agak berisik ya belakangnya. Jadi karena saya masak sambil mendengarkan panggung boneka. Jadi suami saya sedang mengajar dan kebetulan lagi ada acara panggung boneka. Seru banget, jadi saya nggak apa-apa ya, saya sambil mendengarkan cerita yang dibawakan dalam acara panggung boneka. Panggung bonekanya ini dilaksanakan Zoom, tapi cukup menarik dan kelihatannya anak-anak sangat senang. Alhamdulillah tumis udangnya juga sudah matang. Masya Allah udah jadi semua ya. Ini nasi hijaunya dengan tumis udang dan juga tumis kangkung. Sekarang mari kita tata. Nah, nasi hijaunya ini saya cetak ya seperti ini biar tampil lebih cantik. Memang warnanya tidak terlalu hijau ya, jadi kalau pakai pewarna alami tidak memberikan warna yang lebih jreng gitu, tapi lebih sehat karena seratnya jadi lebih tinggi. Nah, kemudian saya tambahkan kangkungnya dan juga tumis udangnya. Nah, ini sambalnya saya taruh di atasnya ya biar lebih menarik. Mari kita coba. Nah, di sini saya mau coba dulu untuk ini ya, nih udangnya. Udangnya dimasak sebentar aja udah mateng ya. Jadi masak udang nggak perlu lama-lama. Enak banget ini rasanya, pas ya. Ini juga saya cobain kangkungnya yang krenyes-krenyes, enak.
sekarang saya mau coba makan nasinya ya. Nah, ini rasanya mirip banget dengan nasi uduk. Nah, ini saya jadi nikmat banget ya makan seperti ini, udah pakai nasi hijau dengan tumis udang juga tumis kangkung. Selain dengan udang dan kangkung, sebenarnya untuk makan nasi hijau ini bisa kita variasikan dengan lauk lainnya ya, seperti ayam goreng atau lalap-lalapan.